Bayangkan, sebentar saja kita melihat bumi dari pesawat luar angkasa, menyaksikan ribuan tahun sejarah manusia berputar cepat. Kamu akan melihat ya, lebih dari sekadar naik turunnya kerajaan atau pergeseran benua. Kamu akan menyaksikan sebuah cerita besar, luas, tentang bertahan hidup, inovasi, dan kerjasama. Inilah kisah ekonomi kita. Ini bukan hanya tentang uang atau grafik di layar. Ini sungguh kisah mendasar tentang bagaimana kita sebagai spesies telah menemukan cara untuk memberi makan diri sendiri, membangun rumah, dan mendapatkan hal-hal yang kita butuhkan dan inginkan. Ini adalah perjalanan dari, kamu tahu, mengejar mamut dengan tombak batu sampai mengetuk layar kaca untuk memesan pizza dari seberang kota. Setiap langkah dari perjalanan ini mengungkapkan sesuatu yang mendalam tentang siapa kita dan sistem yang kita bangun. Kata ekonomi mungkin terdengar rumit, tetapi intinya, ini tentang tantangan universal yang sederhana. Kita punya sumber daya terbatas, tapi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Bagaimana kita memecahkan teka-teki ini? Jawabannya telah berubah secara dramatis seiring waktu. Sejarah ini bukan kumpulan fakta yang berdebu, melainkan narasi hidup tentang kecerdikan manusia. Ini adalah kisah tentang bagaimana kita belajar menjinakkan alam liar, membangun kota-kota megah, berlayar melintasi samudra luas, dan menghubungkan seluruh planet menjadi satu jaringan yang kompleks. Memahami masa lalu ini sangat penting, karena, jujur saja, kekuatan yang sama yang membentuk ekonomi nenek moyang kita masih berlaku hingga saat ini, membimbing pilihan kita dan membentuk dunia yang akan kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Kisah epik ini adalah cerita tentang perubahan yang konstan. Tidak ada satu momen pun ketika ekonomi modern tiba-tiba muncul. Sebaliknya, ini adalah evolusi ide dan teknologi yang lambat, seringkali berantakan. Setiap era dibangun di atas yang sebelumnya, kadang memperbaikinya, kadang bereaksi melawannya. Dari berbagi sederhana di dalam suku kecil, hingga rantai pasokan global yang kompleks yang membawa kopi ke cangkirmu, setiap sistem adalah solusi untuk masalah di zamannya. Kita akan menjelajahi dunia-dunia yang berbeda ini, mencari tahu bagaimana orang menghasilkan barang, bagaimana mereka menukarkannya, dan bagaimana upaya mereka menciptakan kekayaan yang luar biasa, dan juga tantangan yang mengakar dalam yang terus bergema hingga saat ini. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita melintasi waktu. Kita akan kembali ke awal mula kemanusiaan, ketika dunia ekonomi kita seluas cakrawala yang bisa kita lihat. Kita akan menyaksikan lahirnya pertanian, bangkitnya kerajaan-kerajaan perkasa yang dibangun di atas gandum dan emas, dan kebangkitan perlahan perdagangan global. Kita akan menjelajahi revolusi-revolusi yang menghancurkan cara hidup lama dan melahirkan dunia industri dan digital yang sekarang kita huni. Ini bukan hanya sejarah benda-benda, tetapi sejarah kita, perjuangan kita, kemenangan kita, dan pencarian kita yang berkelanjutan untuk membangun dunia yang lebih baik dan lebih makmur. Kencangkan sabuk pengamanmu, perjalanan kita ke dalam kosmos ekonomi telah dimulai. Selama lebih dari 99% sejarah manusia, kehidupan ekonomi kita sangat sederhana, dan jujur saja, sangat sulit. Bayangkan dunia tanpa pertanian, kota atau uang. Selama ratusan ribu tahun, kita adalah pemburu pengumpul. Tugas kita adalah bertahan hidup. Seluruh komunitas, kelompok nomaden kecil yang mungkin terdiri dari beberapa lusin orang, bekerja sama untuk mencari makanan. Pria sering berburu hewan untuk protein dan lemak, tugas yang berbahaya dan tidak pasti. Sementara itu, wanita biasanya mengumpulkan tumbuhan yang bisa dimakan, kacang-kacangan, buah beri, dan akar, yang seringkali menjadi sumber kalori yang paling dapat diandalkan dan konsisten. Ini bukan dunia kekayaan individu, ini adalah dunia keberadaan bersama, di mana tujuan utamanya adalah memastikan kelompok itu bertahan hidup di hari berikutnya. Ekonomi manusia purba ini adalah apa yang kita sebut ekonomi subsisten. Ini berarti mereka hanya menghasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Tidak ada surplus untuk disimpan selama bertahun-tahun, atau untuk diperdagangkan dengan barang mewah. Properti sangat minim, apapun yang bisa Anda bawa di punggung saat kelompok bergerak dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari makanan dan air. Prinsip ekonomi intinya adalah timbal balik. Jika seorang pemburu berhasil, dagingnya dibagikan kepada semua orang. Jika seorang pengumpul menemukan sebidang besar semak beri, hasil panennya dibagikan. Ini bukan hanya kemurahan hati, ini adalah strategi bertahan hidup yang brilian. Keberuntungan Anda mungkin habis besok,
dan Anda akan bergantung pada keberhasilan orang lain. Cara hidup ini, meskipun sulit, juga sangat tangguh dan, dalam beberapa hal, efisien. Pemburu pengumpul seringkali memiliki pola makan yang lebih bervariasi daripada petani awal, dan mungkin menghabiskan lebih sedikit jam kerja setiap hari untuk mendapatkan makanan mereka. Namun, keberadaan mereka genting. Kekeringan yang panjang, penyakit yang memusnahkan populasi hewan lokal, atau cedera dapat menyebabkan bencana bagi seluruh kelompok. Populasi mereka tetap kecil dan tersebar karena lahan hanya dapat menopang sejumlah orang yang hidup dengan cara ini. Dunia mereka adalah dunia pengembalian langsung, di mana upaya hari ini adalah makanan yang dimasak malam ini, dengan sedikit pemikiran atau kapasitas untuk perencanaan ekonomi jangka panjang. Kemudian, sekitar 10.000 tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa terjadi di beberapa bagian dunia secara bersamaan. Kita menyebutnya revolusi Neolitikum. Manusia mulai bereksamen dengan membudidayakan tumbuhan dan menjinakkan hewan. Alih-alih mengejar makanan, kita mulai menanamnya. Ini bisa dibilang revolusi ekonomi terpenting dalam sejarah manusia. Ini memungkinkan kita untuk tinggal di satu tempat, menciptakan pemukiman permanen pertama. Untuk pertama kalinya, kita bisa menghasilkan surplus makanan, lebih dari yang kita butuhkan untuk konsumsi langsung. Surplus inilah benih dari mana semua yang kita sebut peradaban, kota, tulisan, tentara, dan ekonomi kompleks, pada akhirnya akan tumbuh. Dunia pemburu pengumpul berakhir, dan dunia petani baru saja dimulai. Revolusi pertanian itu benar-benar mengubah cara hidup manusia. Karena makanan jadi berlimpah, tidak semua orang harus jadi petani. Fakta sederhana ini mengubah segalanya. Beberapa orang sekarang bisa fokus mengerjakan tugas lain. Mereka jadi pembuat tembikar, bikin wadah buat simpan gandum, jadi penenun, bikin kain dari rami dan wool, dan jadi tukang bangunan, bikin rumah permanen, tembok, dan lumbung. Pembagian kerja ini adalah mesin pendorong peradaban awal. Saat desa-desa berkembang jadi kota kecil dan kota kecil jadi kota-kota pertama di tempat-tempat seperti Mesopotamia, Mesir dan lembah Indus, ekonomi jadi jauh lebih rumit. Kelebihan hasil panen, terutama gandum, adalah bahan bakar untuk api perkotaan baru ini, memberi makan tentara, pendeta, dan pengrajin. Dengan adanya spesialisasi, muncullah kebutuhan akan organisasi dan pertukaran. Bagaimana caranya menukar tembikar kamu dengan gandum petani atau kain penenun? Awalnya, ini dilakukan dengan barter, pertukaran langsung barang dan jasa. Tapi barter itu ribet. Bagaimana kalau petani tidak butuh pot lagi? Untuk mengatasi ini, muncullah bentuk-bentuk uang awal. Awalnya bukan koin, tapi barang-barang yang dianggap harga oleh semua orang, seperti kerang, garam, atau berat tertentu dari jelai atau perak. Inovasi ini membuat perdagangan lebih mudah dan efisien, memungkinkan terbentuknya jaringan ekonomi yang lebih besar dan rumit. Ini adalah awal mula pasar, tempat di mana orang asing bisa bertemu dan bertukar nilai. Munculnya kota dan negara juga memperkenalkan pemain ekonomi baru yang kuat, pemerintah, biasanya dalam bentuk raja atau firaun. Para penguasa ini mengendalikan sumber daya ekonomi terpenting tanah. Mereka juga mengelola proyek-proyek besar yang tidak mungkin dilakukan perorangan, seperti membangun saluran irigasi untuk memperluas lahan pertanian, membangun kuil-kuil megah, atau membentuk pasukan untuk pertahanan dan penaklukan. Untuk mendanai kegiatan ini, mereka memperkenalkan penemuan ekonomi lain pajak. Petani diwajibkan memberikan sebagian hasil panen mereka kepada negara. Kelebihan hasil panen yang terkumpul ini mendukung seluruh aparat negara, mulai dari juru tulis yang mencatat hingga tentara yang melindungi perbatasan dan jalur perdagangan kerajaan. Namun, tatanan ekonomi baru ini tidaklah setara. Ekonomi kuno dibangun di atas hierarki yang kaku. Di puncak ada penguasa, pendeta, dan pemimpin militer yang mengendalikan sebagian besar kekayaan. Di tengah ada pedagang dan pengrajin terampil. Tapi sebagian besar penduduk adalah petani, atau di banyak masyarakat budak. Perbudakan adalah institusi ekonomi yang kejam tapi umum di dunia kuno, dari Roma hingga Tiongkok. Budak dianggap sebagai properti, sumber tenaga kerja tanpa hak, yang bekerja di tambang, ladang, dan perkebunan besar yang menghasilkan kekayaan kerajaan. Monumen-monumen megah yang kita kagumi hari ini sering dibangun di atas punggung kerja paksa ini. Fondasi gelap untuk awal mula ekonomi yang teratur. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat sekitar abad ke-5 Masehi, ekonomi Eropa mengalami perubahan besar.
Jaringan perdagangan yang luas dan saling terhubung dari dunia kuno hancur. Kota-kota menyusut, dan kehidupan menjadi lebih lokal dan pedesaan. Periode ini memunculkan sistem ekonomi baru yang dikenal sebagai feodalisme. Intinya adalah hubungan yang didasarkan pada tanah dan kesetiaan. Seorang raja atau bangsawan tinggi memberikan tanah yang luas, yang disebut fief, kepada bangsawan yang lebih rendah atau vasal. Sebagai imbalan atas tanah itu, vasal berjanji akan memberikan layanan militer dan kesetiaan. Ekonomi sebagian besar bersifat pertanian, berpusat pada menor, yaitu tanah yang mandiri yang dikuasai oleh bangsawan. Sebagian besar penduduk di menor adalah petani atau budak tani. Budak tani bukanlah budak yang bisa dibeli dan dijual, tetapi mereka juga tidak bebas. Mereka terikat pada tanah. Mereka mengerjakan ladang bangsawan selama beberapa hari dalam seminggu, dan juga memiliki lahan kecil sendiri untuk memberi makan keluarga mereka. Sebagai imbalannya, bangsawan menawarkan mereka perlindungan dari perampok dan bangsawan saingan. Sistem ini menciptakan masyarakat dengan mobilitas ekonomi yang sangat rendah. Kamu lahir sebagai budak tani, dan kemungkinan besar kamu akan mati sebagai budak tani. Menor menghasilkan hampir semua yang dibutuhkan, makanan, pakaian, peralatan, dengan sedikit kebutuhan akan perdagangan dari luar, yang menyebabkan ekonomi Eropa yang sangat terdesentralisasi dan terpecah-pecah. Namun, mulai sekitar abad ke-11, dunia yang statis ini mulai berubah. Inovasi pertanian seperti bajak berat dan sistem rotasi tanaman tiga lahan menyebabkan peningkatan produksi makanan. Surplus ini membantu memicu kebangkitan kota-kota yang lambat tapi stabil. Pusat-pusat kota ini menjadi magnet bagi budak tani yang melarikan diri mencari kebebasan, dan bagi pedagang serta pengrajin yang mencari peluang. Kelas orang baru, yaitu bourgeois atau kaum menengah, mulai muncul. Kekayaan mereka tidak didasarkan pada tanah, tetapi pada perdagangan dan keahlian. Kota-kota menjadi pulau-pulau perdagangan dan kebebasan di tengah lautan pertanian feodal, perlahan-lahan mulai mengikis sistem menor lama. Di dalam kota-kota yang berkembang ini, kehidupan ekonomi sangat terorganisir oleh gilda. Gilda adalah asosiasi pengrajin atau pedagang, seperti gilda penenun, gilda pandai besi, atau gilda pembuat roti. Mereka mengendalikan produksi barang di kota tertentu. Mereka menetapkan standar kualitas, menentukan harga, dan mengatur siapa yang bisa masuk ke suatu perdagangan. Untuk menjadi pengrajin ahli, seorang anak laki-laki muda akan mulai sebagai magang, mempelajari perdagangan selama bertahun-tahun tanpa bayaran. Dia kemudian akan menjadi pekerja harian, mendapatkan upah, sebelum akhirnya membuat karya agung untuk diterima di gilda sebagai ahli. Meskipun gilda memberikan stabilitas dan kontrol kualitas, mereka juga membatasi persaingan dan inovasi, yang menjadi dasar konflik ekonomi di masa depan. Bagian 5, Revolusi Besar, membentuk dunia modern. Jadi, mulai abad ke-15 dan ke-16, dunia ekonomi abad pertengahan hancur oleh serangkaian revolusi kuat yang menjadi dasar bagi ekonomi global modern kita. Yang pertama adalah revolusi komersial, yang dipicu oleh zaman penemuan. Penjelajah Eropa yang mencari jalur laut baru ke rempah-rempah Asia, malah akhirnya menghubungkan seluruh dunia. Ini, pada gilirannya, menciptakan jaringan perdagangan baru yang luas. Perak dari Amerika digunakan untuk membeli rempah-rempah dari Asia, sementara gula, tembakau, dan kopi dari perkebunan kolonial benar-benar mengubah selera Eropa. Perdagangan global ini menciptakan kekayaan yang luar biasa, bukan untuk bangsawan feodal, tetapi untuk kelas pedagang, bankir, dan investor baru. Dan, tahukah kalian, ledakan perdagangan ini menyebabkan munculnya filosofi ekonomi baru, merkantilisme. Negara-negara Eropa percaya bahwa kekayaan nasional itu tetap dan cara untuk menjadi kuat adalah dengan mengumpulkan emas dan perak sebanyak mungkin. Tujuannya adalah mengekspor lebih banyak daripada mengimpor, menciptakan neraca perdagangan yang menguntungkan. Koloni menjadi sangat penting untuk strategi ini. Mereka ada untuk menyediakan bahan mentah murah, seperti kayu, kapas, dan gula, ke negara induk, dan untuk berfungsi sebagai pasar tawanan untuk barang-barang manufakturnya. Sistem ini memicu persaingan dan konflik antar kerajaan, tetapi juga mendorong pengembangan lembaga keuangan yang lebih canggih, seperti perusahaan saham gabungan dan bank nasional, untuk mendanai perusahaan global besar ini. Pada abad ke-18, revolusi lain, yang lebih tenang, dimulai di ladang-ladang Inggris, revolusi pertanian. Teknik-teknik baru seperti rotasi tanaman, pembiakan ternak selektif,
dan penggabungan lahan umum menjadi pertanian pribadi yang lebih besar dan efisien secara dramatis meningkatkan produksi makanan. Ini memiliki dua konsekuensi ekonomi utama. Pertama, dengan lebih banyak makanan tersedia, populasi bisa tumbuh. Kedua, dan yang terpenting, lebih sedikit orang yang dibutuhkan untuk menggarap tanah. Jutaan mantan petani dipindahkan dari pedesaan, menciptakan tenaga kerja yang besar dan bergerak tanpa tanah dan, jujur saja, tidak punya pilihan selain mencari pekerjaan di tempat lain. Mereka mulai berbondong-bondong ke kota-kota yang berkembang, mencari pekerjaan. Kelebihan tenaga kerja ini, dikombinasikan dengan modal dari perdagangan global dan serangkaian penemuan penting, memicu peristiwa ekonomi paling transformatif dalam sejarah revolusi industri. Dimulai pada akhir abad ke-18, mesin-mesin seperti mesin uap, mesin pemintal, dan alat tenun bertenaga mulai menggantikan tenaga manusia dan hewan. Produksi berpindah dari bengkel kecil ke pabrik besar. Skala manufaktur meledak, menciptakan sejumlah besar tekstil, besi, dan barang-barang lainnya dengan biaya yang jauh lebih rendah dari sebelumnya. Sistem baru ini, yang dikenal sebagai kapitalisme industri, didasarkan pada kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi, pabrik dan mesin, dan pengejaran keuntungan. Ini menciptakan kekayaan dan kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi juga masalah sosial baru, seperti kota-kota padat, kondisi kerja yang berbahaya, dan kesenjangan yang semakin besar antara pemilik pabrik dan kelas pekerja industri baru. Revolusi industri menciptakan dunia yang penuh perbedaan mencolok. Di satu sisi, revolusi ini menghasilkan kekayaan dan inovasi yang belum pernah ada sebelumnya, mengangkat jutaan orang dari kemiskinan di pedesaan, dan menciptakan kelas menengah yang berkembang. Tapi di sisi lain, revolusi ini juga menyebabkan kondisi kerja yang keras, pekerja anak, permukiman kumuh perkotaan yang meluas, dan perasaan terasing bagi banyak pekerja yang bekerja keras di pabrik-pabrik baru. Perpecahan yang dalam ini memicu perdebatan sengit tentang hakikat ekonomi itu sendiri. Ideologi yang dominan adalah kapitalisme, yang didukung oleh pemikir seperti Adam Smith, yang berpendapat bahwa pasar bebas, kepemilikan pribadi, dan pengejaran kepentingan pribadi, yang dipandu oleh tangan tak terlihat, akan membawa kemakmuran terbesar bagi semua. Menanggapi ketidakadilan kapitalisme yang dirasakan, sebuah ideologi tandingan yang kuat muncul, sosialisme. Pemikir seperti Karl Marx berpendapat bahwa kapitalisme pada dasarnya bersifat eksploitatif, karena pemilik pabrik, kaum bourgeois, mendapatkan keuntungan dari kerja para pekerja, kaum proletar, tanpa membayar mereka nilai penuh dari pekerjaan mereka. Marx meramalkan bahwa konflik ini pada akhirnya akan mengarah pada revolusi, di mana para pekerja akan mengambil kendali atas alat-alat produksi, dan membangun masyarakat komunis tanpa kelas. Meskipun revolusi komunis penuh seperti yang dibayangkan Marx jarang terjadi, ide-idenya menginspirasi gerakan sosialis dan buruh di seluruh dunia, yang berjuang untuk hak-hak pekerja, upah yang lebih baik, dan kondisi kerja yang lebih aman melalui serikat pekerja dan partai politik. Abad ke-20 menjadi laboratorium besar, seringkali penuh kekerasan untuk sistem ekonomi yang bersaing ini. Amerika Serikat dan Eropa Barat sebagian besar menganut kapitalisme yang diatur, di mana pemerintah campur tangan untuk memperlancar siklus naik turun ekonomi, menyediakan jaring pengaman sosial, dan mengatur industri. Setelah depresi besar, banyak yang mengadopsi gagasan John Maynard Keynes, yang menganjurkan pengeluaran pemerintah untuk merangsang ekonomi selama masa kemerosotan, yang mengarah pada munculnya negara kesejahteraan. Sebaliknya, Uni Soviet, Tiongkok, setidaknya pada awalnya, dan negara-negara Eropa Timur menerapkan ekonomi sosialis yang direncanakan secara terpusat. Dalam sistem ini, negara memiliki semua industri besar, dan membuat semua keputusan ekonomi utama, mulai dari apa yang akan diproduksi, hingga berapa harga yang harus dibebankan. Pada akhir abad ke-20, persaingan itu tampaknya memiliki pemenang. Ekonomi yang direncanakan secara terpusat di blok Soviet berjuang dengan inefisiensi, kekurangan, dan kurangnya inovasi, akhirnya runtuh atau melakukan reformasi. Sementara itu, ekonomi kapitalis, yang dipimpin oleh gelombang pemikiran baru yang disebut neoliberalisme, yang menekankan deregulasi, perdagangan bebas, dan privatisasi, memasuki fase baru globalisasi. Didorong oleh teknologi baru seperti pengiriman peti kemas dan internet, perusahaan mulai beroperasi dalam skala planet,
memindahkan produksi kemanapun tenaga kerja termurah, dan menjual ke pasar di seluruh dunia. Era hiperglobalisasi ini mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan, terutama di Asia, tetapi juga meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi di banyak negara kaya, karena pekerjaan manufaktur berpindah ke luar negeri. Saat kita memasuki abad ke-21, perubahan besar lainnya mulai terjadi. Dampaknya mirip dengan revolusi pertanian dan industri, yaitu revolusi digital. Penggunaan internet, ponsel, dan komputasi canggih secara luas telah mengubah lanskap ekonomi kita secara mendasar. Informasi yang dulunya langka dan berharga, kini melimpah dan bergerak secepat kilat. Ini telah menciptakan industri dan model bisnis baru yang sama sekali tidak terbayangkan beberapa dekade lalu. Perusahaan seperti Google, Amazon, dan Meta telah menjadi beberapa korporasi paling kuat di dunia, bukan dengan memproduksi barang fisik, tapi dengan menguasai data, perhatian, dan platform digital. Ini memunculkan ekonomi platform, yang juga dikenal sebagai ekonomi gig. Alih-alih pekerjaan penuh waktu tradisional, banyak orang sekarang bekerja sebagai kontraktor independen, mencari pekerjaan melalui aplikasi seperti Uber, DoorDash, atau Upwork. Ini menawarkan fleksibilitas, tetapi seringkali mengorbankan jaminan pekerjaan, keuntungan seperti asuransi kesehatan, dan perlindungan hukum ketenaga kerjaan tradisional. Pada saat yang sama, otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) mulai membentuk ulang dunia kerja. AI kini dapat melakukan tugas-tugas yang dulunya dianggap membutuhkan kecerdasan manusia, mulai dari menulis kode dan menganalisis hasil pemindaian medis, hingga mengemudikan truk. Ini menjanjikan peningkatan besar dalam produktivitas, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang masa depan pekerjaan manusia, dan apa yang akan terjadi pada pekerjaan yang digantikan oleh mesin. Era digital juga memperparah tantangan ketidaksetaraan ekonomi. Imbalan dari ekonomi baru mengalir secara tidak proporsional ke sekelompok kecil profesional yang sangat terampil, inovator, dan investor, yang disebut efek superstar. Sementara itu, upah untuk banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah dan menengah mengalami stagnasi. Kesenjangan yang semakin besar antara si kaya dan si miskin ini bukan hanya masalah moral, ini adalah masalah ekonomi. Tingkat ketidaksetaraan yang tinggi dapat menekan permintaan konsumen, menyebabkan ketidakstabilan politik, dan menciptakan perasaan bahwa sistem ekonomi itu curang, mengikis kepercayaan sosial. Mengatasi ketidaksetaraan ini telah menjadi salah satu tantangan ekonomi dan politik utama di zaman kita. Selain itu, keberhasilan ekonomi industri global kita telah menciptakan krisis yang mengancam seluruh planet kita, perubahan iklim. Pembakaran bahan bakar fosil, batu bara, minyak, dan gas, yang menggerakkan revolusi industri dan cara hidup modern kita, telah melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca ke atmosfer, menyebabkan suhu global meningkat. Konsekuensi ekonominya sudah terasa dalam bentuk peristiwa cuaca ekstrem yang lebih sering, kenaikan permukaan air laut, dan gangguan pada pertanian. Tugas ekonomi besar abad ke-21 adalah mencari cara untuk beralih ke ekonomi berkelanjutan dengan rendah karbon, tanpa menyebabkan keruntuhan ekonomi besar-besaran, sebuah tantangan yang membutuhkan kerjasama global dan inovasi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat kita berdiri di awal abad ke-21 ini, melihat kembali perjalanan ekonomi kita yang panjang, jelas sekali bahwa kita berada di titik balik penting lainnya. Sistem dan anggapan yang memandu abad ke-20 sedang diuji seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan ke depan bukanlah kelanjutan sederhana dari masa lalu. Salah satu tantangan paling mendesak adalah masa depan globalisasi itu sendiri. Setelah puluhan tahun integrasi yang meningkat, kita sekarang melihat tanda-tanda deglobalisasi atau slowbalization. Ketegangan geopolitik, kerentanan rantai pasokan yang terungkap akibat pandemi, dan keinginan untuk membawa pulang pekerjaan, menyebabkan negara-negara memikirkan kembali ketergantungan mereka pada jaringan global, yang berpotensi memecah belah ekonomi dunia. Bersamaan dengan itu, tantangan kembar perubahan iklim dan ketidaksetaraan menuntut pemikiran ulang mendasar tentang tujuan ekonomi kita. Selama berabad-abad, ukuran utama keberhasilan ekonomi adalah pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Tapi PDB adalah alat yang kasar. Ia mengukur semua aktivitas ekonomi, baik itu membangun sekolah atau membersihkan tumpahan minyak, dan ia tidak mengatakan apapun tentang keberlanjutan atau keadilan. Ini telah menyebabkan pencarian yang berkembang untuk model ekonomi baru.
Ide-ide seperti ekonomi donat, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam batas-batas ekologis planet, atau seruan untuk gerakan degrowth di negara-negara kaya semakin mendapatkan daya tarik, menantang kepercayaan lama bahwa pertumbuhan tanpa henti itu mungkin dan diinginkan. Sifat nilai itu sendiri juga berubah di era digital. Di dunia di mana AI dapat menghasilkan seni dan algoritma, dapat menulis berita, apa nilai kreativitas dan kerja manusia? Bagaimana kita menyusun ekonomi, di mana beberapa layanan paling berharga disediakan secara gratis, sebagai imbalan atas data pribadi kita? Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa kita untuk menghadapi masalah privasi digital, kepemilikan, dan kekuatan besar segelintir raksasa teknologi yang bertindak sebagai penjaga gerbang dunia digital. Konsep kerja, properti, dan pasar itu sendiri sedang diregangkan dan didefinisikan ulang oleh realitas teknologi baru ini. Pada akhirnya, semua tantangan ini, perubahan iklim, ketidaksetaraan, deglobalisasi, dan kebangkitan AI, saling terkait. Mereka tidak dapat diselesaikan secara terpisah. Menyelesaikannya akan membutuhkan lebih dari sekadar teknologi baru. Itu akan membutuhkan ide-ide baru, kontrak sosial baru, dan bentuk-bentuk kerjasama lokal dan global yang baru. Ini akan memaksa kita untuk mengajukan pertanyaan sulit tentang apa yang benar-benar kita hargai sebagai masyarakat. Apakah tujuan kita hanya untuk memaksimalkan hasil, atau apakah itu untuk menciptakan sistem yang memberikan keamanan, martabat, dan masa depan yang berkelanjutan untuk semua orang? Pilihan yang kita buat di tahun-tahun mendatang akan menentukan arah babak besar berikutnya dalam kisah ekonomi kita. Perjalanan kita menelusuri sejarah ekonomi, dari berburu bersama nenek moyang kita sampai jaringan digital yang rumit saat ini, menunjukkan satu kebenaran yang tidak bisa dibantah. Ekonomi itu bukan hukum alam yang tetap, seperti gravitasi. Itu adalah ciptaan manusia. Itu adalah seperangkat aturan, sistem, dan cerita yang kita buat dan terus-menerus kita ciptakan kembali. Sistem feodal terasa abadi bagi para budak, sama seperti kapitalisme industri terasa tidak terhindarkan bagi pekerja pabrik. Namun, keduanya berubah karena teknologi baru, ide-ide baru, dan pilihan bersama dari banyak individu yang berani membayangkan cara berbeda untuk mengatur dunia mereka. Ekonomi selalu dalam keadaan berubah. Kesadaran yang sederhana tapi kuat ini memberikan tanggung jawab besar bagi kita semua yang hidup saat ini. Kita bukan hanya penonton pasif dalam cerita ekonomi yang besar ini, kita adalah penulisnya. Masa depan ekonomi kita tidak ditentukan sebelumnya. Itu akan dibentuk oleh kebijakan yang kita dukung, produk yang kita pilih untuk dibeli, perusahaan yang kita bangun, dan nilai-nilai yang kita putuskan untuk diprioritaskan. Apakah kita akan membangun ekonomi yang terus melampaui batas ekologi planet kita, ataukah kita akan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan? Apakah kita akan membiarkan teknologi memperdalam ketidaksetaraan, ataukah kita akan memanfaatkannya untuk menciptakan kemakmuran bersama dan peluang baru bagi kemajuan manusia? Kisah ekonomi selalu menjadi kisah pencarian umat manusia untuk cara hidup yang lebih baik. Ini adalah kisah tentang memecahkan masalah. Kita memecahkan masalah kelaparan langsung dengan pertanian. Kita memecahkan masalah jarak dengan kapal dan internet. Sekarang, kita menghadapi serangkaian masalah baru. Planet yang semakin panas, kesenjangan sosial yang besar, dan teknologi yang konsekuensinya baru mulai kita pahami. Sejarah menunjukkan kepada kita bahwa kita mampu berinovasi dan beradaptasi secara luar biasa ketika dihadapkan pada tantangan seperti itu. Solusinya kemungkinan besar tidak akan datang dari satu teori besar, tetapi dari jutaan eksperimen di komunitas, bisnis, dan pemerintahan kita. Oleh karena itu, cerita ini tidak berakhir di sini. Kita berada di ambang babak yang belum tertulis. Sejarah ekonomi masa depan sedang ditulis sekarang, oleh Anda dan oleh saya. Dengan memahami perjalanan panjang ini, keberhasilan dan kegagalan, kemenangan inovasi dan tragedi eksploitasi, kita membekali diri dengan perspektif yang dibutuhkan untuk membuat pilihan yang lebih bijak. Ekonomi adalah dan selalu cerminan dari apa yang kita pedulikan. Tugas besar bagi generasi kita adalah memutuskan dunia seperti apa yang ingin kita bangun, dan mulai membentuk ekonomi yang dapat membawa kita ke sana. Alam semesta tidak menunggu. Revolusi berikutnya sudah berjalan.